وعد من خالفه بغضبه وعذابه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Para hadirin, para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita Allah berikan keistiqomahan untuk bisa hadir dalam majelis ilmu di setiap Sabtu subuh di masjid ini. Diawali dengan sholat subuh berjamaah, meskipun subuh tambah maju nih jamnya ini 4.15 ya, 4.17 sudah adzan. Tadi saya masih di tol itu masih di tol loh, udah adzan, saya gas aja nggak pakai rem itu bensin. Ya alhamdulillah. Jadi saya berangkat itu kalau bulan apa nih, Oktober, November, Desember ya. Oktober, November, Desember itu ya harus siap-siap berangkat jam 3:30 paling enggak gitu ya. 3:30 tuh sudah harus keluar dari parkiran rumah itu. Ya artinya bangunnya ya memang jam 3:15 memang udah ini gitu ya, udah ideal lah untuk kita gitu. Nah tapi persiapannya itu kan lebih lebih ekstra gitu kan ya. Ala kulli hal, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim, dan di kesempatan pagi ini saya ingin membahas satu tema yang ini kadang menjadi polemik begitu ya di masyarakat. Jadi kalau para hadirin kalau bawa HP ya, coba cari di YouTube saya, Lesehan Cak Fir gitu. Nah itu viewers yang paling banyak itu tentang tema talak 3 sekali ucap. Artinya apa? Masyarakat banyak yang mencari jawaban tuh, gitu kan ya? Masyarakat banyak yang mencari jawaban. Itu viewersnya udah sampai ratusan ribu itu. Ada yang viewersnya sampai 1 juta, tapi bukan masalah talak, apa? Jima langsung setelah haid. Berarti masalah toharoh yang ini itu banyak juga menjadi pertanyaan gitu di masyarakat, gitu kan ya? Artinya gini, viewers itu tidak mungkin banyak kalau nggak dicari, kan begitu kan? Nah orang-orang tuh mencari hukumnya apa ya, istri baru selesai haid, baru selesai bersuci, belum sempat mandi nih gitu, tapi langsung diserbu gitu. Nah itu sampai 1 juta tuh viewersnya di YouTube saya itu. Kemudian ya itu tadi yang paling banyak kedua adalah masalah ini, masalah talak 3 sekali ucap. Dan kalau dilihat di kolom komentarnya, coba deh cari talak 3 sekali ucap Firman Arifandi gitu. Kata kuncinya begini. Nah biasanya di kolom komentar itu akan membenturkan pendapat saya dengan pendapatnya KUA. Yang saya sampaikan itu kan bukan ijtihad saya gitu ya. Itu kadang-kadang diserbu saya. Oh, kami nanya di pengadilan agama, di KUA, jawabannya enggak kok. Kenapa? Harus ada saksinya dan harus di hadapan hakim katanya. Nah, ini yang membedakan antara jawaban fikih itu. Jawaban fikih itu tidak selalu kalau enggak hitam pasti putih, enggak begitu. Kadang berbeda ijtihadnya, berbeda dari siapa, ya beda juga hasil kesimpulannya, begitu ya. Nah inilah kenapa penting rasanya kita bahas KHI ya, kompilasi hukum Islam yang ada di Indonesia dengan fikih talak ini. Sebenarnya dua-duanya fikih, Pak. Karena kompilasi hukum Islam itu kan compile ya, mengumpulkan gitu ya, mengumpulkan hasil-hasil ijtihad ulama yang sekiranya gitu kira-kira ya, yang sekiranya dianggap pantas untuk diterapkan di Indonesia dengan melihat kepada konteks yang ada di lapangan begitu. Mungkin dalam pandangan ulama-ulama saat itu gitu ya, pendapatnya
bahkan ini kalau pendapatnya pendapat yang menyendiri ya, yang syadz itu menyendiri, tidak ada yang ngikutin kecuali pendapat itu sendiri gitu. Nah itu itu lebih cocok digunakan di Indonesia dibandingkan pendapatnya 4 mazhab. Jadi bukan karena sentimen atau mungkin karena taklid buta kepada satu mazhab tertentu itu kemudian diambil pendapat itu, enggak. Tapi ulama-ulama kita mungkin zaman itu ketika mengumpulkan kompilasi hukum Islam ini menjadi undang-undang gitu ya, itu mungkin mereka melihat bahwa ini lebih tepat untuk digunakan. Cuman nanti efeknya adalah sakralitas mazhab itu yang kemudian seolah-olah ditinggalkan. Nah ini ya, jadi ada yang kemudian mempunyai pandangan bahwa kompilasi hukum Islam yang dikumpulkan, yang kemudian menjadi rincian gitu ya, regulasi dalam beberapa hal seperti waris, seperti urusan talak dan juga akad, itu dianggap sebagai tatabu'ur rukhas, kesempatan untuk mengambil kemudahan gitu ya, ngambil yang mudah-mudah aja dalam agama. Kenapa? Loh, giliran pendapat mazhab yang berat ditinggalkan, pendapatnya yang ringan, yang mudah diambil. Kenapa demikian gitu? Nah ini disinilah kemudian terutama dalam masalah talak. Dalam masalah talak itu nanti hak penuh atau hak prerogatifnya laki-laki itu seolah-olah dikurangi gitu, dipotong oleh siapa? Oleh pengadilan, gitu kan ya, terkait masalah talak. Padahal kalau kita baca ayatul ahkam, ya, tafsir ayat ahkam dan lain sebagainya itu dalam kitab-kitab fikih juga, para ulama itu mengatakan bahwa laki-laki itu harusnya mendominasi dalam keluarga. Harusnya pada prinsipnya dia itu mendominasi dalam keluarga. Cuman masalahnya nanti ada hal-hal tertentu yang kemudian membuat itu tidak ada gitu ya. Nah tapi dalam hal ini kan urusan talak, ulama fikih itu udah sepakat itu haknya laki-laki, perempuan ndak punya hak talak. Nah belum lagi nanti ada sigoh taklik ketika akad nikah gitu kan ya. Setelah akad nikah disuruh baca, kalau saya tidak menafkahi istri selama 3 bulan berturut-turut, maka jatuhlah talak 1 setelah istri mengajukan gugatan ke pengadilan dengan membayar iwat, kan gitu. Nah itu seolah-olah itu menjadi apa ya, regulasi, bahkan hampir menjadi rukun gitu. Cuman alhamdulillahnya saya ketika akad nikah ya, saya itu tidak mau membaca sigoh taklik. Alhamdulillah. Kita nolak karena kenapa? Kalau dalam pandangan Syafi'iyah, sigoh taklik itu mengikat Pak, auto Pak. Kalau kita bacakan kemudian kok ternyata kita teledor gitu ya, teledor nggak menafkahi istri selama 3 bulan, itu auto talak itu. Nah iya benar kalau dalam pandangan madhab itu seperti itu, tapi kan tidak dalam pandangan KHI gitu ya. Nah ini yang kemudian yang nantinya dilema seperti ini harus diambil jalan tengahnya bagaimana. Baik, jadi kalau kita kalau kita petakan nih permasalahannya itu, yang pertama tentang status keabsahan talak, kemudian talak 3 sekali ucap padahal sebelumnya belum pernah mentalak, begitu ya. Kemudian jenis talak itu bagaimana kalau dalam pandangan fikih dan juga dalam pandangan kompilasi hukum Islam. Kemudian saksi untuk rujuk, perlu saksi enggak? Nah, itu ya. Kalau dalam fikih bagaimana? Kemudian fikihnya kompilasi hukum Islam seperti apa? Dan polemik-polemik lainnya, begitu ya. Baik. Kita bahas pertama dulu. Kenapa ini penting untuk dibahas? Karena saya melihat ada pergeseran paradigma gitu ya, dari hak privat suami yang aslinya itu hak penuh gitu kan ya, terkait masalah talak itu, dan kemudian menjadi isu sosial yang diatur oleh negara dalam kompilasi hukum Islam. Talak itu kan pada prinsipnya hak suami. Cuman sepertinya ulama kita ketika mengcompile, menyusun hukum Islam di Indonesia itu melihat ini kalau
sepenuhnya hak ini, hak talak ini diberikan kepada suami, sepertinya di Indonesia sering terjadi pertengkaran. Khawatirnya tengkar dikit langsung engkau aku talak, atau engkau aku cerai. Nah itu ya, kalau begitu kamu saya cerai. Kan sering seperti itu tuh, lagi cekcok, kemudian suaminya bilang, apa kamu mau tak cerai aja? Nah itu kan ya, apa kamu mau tak talak aja? Kemudian istrinya bilang, ya sudah talak aja sekarang, gitu kan, sama-sama lagi pada emosinya tuh, lagi tenang dikit, langsung suami bilang, kalau gitu engkau aku talak, katanya, dengan kata yang tegas, dengan niat yang memang sudah ada. Nah ini kalau seperti ini mungkin ya waktu itu ketika kompilasi hukum Islam itu dibentuk begitu barangkali, mereka menimbang bahwasanya ya udah janganlah gitu, jangan pakai pendapat 4 mazhab, pakai siapa? Mazhab Dhahiri. Pakai pendapatnya Abu Daud, katanya. Abu Daud Adh-Dhahiri itu kan bilang bahwasanya kalau tidak diucapkan di depan hakim tidak sah. Nah, itu gitu ya. Kemudian ditaruhlah itu sebagai apa? Untuk sebagai upaya untuk meminimalisir meningkatnya angka perceraian. Nah, itu. Kemudian karena kenapa? Karena tujuan daripada hukum keluarga itu adalah perlindungan terhadap siapa? Hak-hak orang yang ada di dalam keluarga itu. Haknya suami, haknya perempuan sebagai istri, haknya anak. Jangan sampai karena marah dikit talak kemudian cerai. Angka perceraian akan meningkat, janda akan banyak di Indonesia, dan terbukti memang banyak begitu angkanya, begitu ya. Kemudian di realitas sosialnya bagaimana? Kalau kita lihat ini juga menjadi maslahatnya gitu ya. Saya lihat karena marak di Indonesia itu terjadi nikah siri dan juga talak secara lisan. Karena marak yang seperti ini, nikah siri yang saya maksud itu bukan nikah yang diam-diam tapi sah secara agama, enggak. Nikahnya tuh nikah diam-diam, enggak tercatat di KUA. Gitu ya. Yang penting sah secara agama, kemudian ya supaya istri tua itu enggak tahu gitu kalau terjadi pernikahan. Nikah siri yang saya maksud yang seperti itu gitu ya. Bukan nikah yang tanpa walimahan, bukan gitu. Tapi nikah yang benar-benar siri dalam rangka itu gitu. Maka KUA, Pengadilan Agama dan negara gitu hadir untuk melindungi itu gitu ya, melindungi hak wanita yang terdolimi itu. Ya, maka diharuskan yang namanya pernikahan itu tercatat di KUA gitu. Kalau tidak maka ya bisa kena pasal perzinahan nantinya gitu. Nah, itu kan maslahat lain. Baik. Kita bahas lagi tentang masalah status keabsahannya. Kan kalau dari fikih 4 madhab, tolak itu berdasarkan Al-Quran, berdasarkan riwayat-riwayat gitu ya, terutama hadis gitu ya. Maka ketika laki-laki dengan sadar, ini syaratnya harus sadar nih Pak. Tidak cukup hanya ketika marah meledak-ledak ya, marah dengan tingkat tinggi sampai kesadarannya hilang, lalu dia dengan emosinya bilang engkau aku talak. Itu kalau menurut 4 madhab itu masih ya, menurut beberapa mazhab itu masih disangsikan, itu nggak sah itu talaknya karena tidak diucapkan dengan sadar gitu ya. Maka ketika suami itu sadar dan dengan kokohnya ya, dia mengatakan engkau aku talak atau engkau kuceraikan, nah maka ini sudah sah secara agama. Dan itu sudah haknya suami melalui ucapan dari lisan suami sendiri atau dengan surat. Kalau zaman dulu surat nih, engkau aku talak. Kalau zaman sekarang mungkin WA. Ya WA itu kalau secara agama sudah sah. Gitu ya. Kemudian itu hakikatnya memang otoritas penuh suami. Kemudian talak lisan itu dianggap sah dalam agama, namun ya tidak punya perlindungan hukum dan administrasi, sehingga ketika nanti ternyata ada sengketa gitu kira-kira ya, sengketa harta antara suami dan istri, suami bisa kalah tuh di pengadilan. Karena kenapa? Belum ada bukti secara sah legal yang menyatakan bahwa mereka telah bercerai, kan nggak ada.
Nah, ini ya, bisa nanti yang kalah suaminya itu di pengadilan harus secara perdata harus mengembalikan hartanya dan lain sebagainya, rugi itu nanti gitu ya. Maka kompilasi hukum Islam itu hadir, tapi di sini seolah-olah sakralitas Al-Quran itu kemudian diminimalisir, dikurangi dengan ijtihad baru gitu, bukan ijtihad baru, ijtihad lama yang kemudian ini berbeda gitu dari pandangan jumhur. Mereka mengatakan bahwa talak itu sah berakibat hukum dalam negara apabila hanya diucapkan di depan sidang peradilan agama. Gitu ya. Maka kadang-kadang prosedurnya itu lumayan diperumit tuh, ketika suami sudah mengajukan itu, kemudian nanti harus diadakan yang namanya apa tuh namanya itu, mediasi ya. Ada mediasi dulu, tapi itu ada dalam Al-Quran, Pak. Ya, kalau terjadi khisam, terjadi sengketa, pertengkaran antara suami dan istri, maka harus ada hakaman, gitu ya. Ada hakam. Hakam itu penengah. Penengah dari siapa? Dari pihak suami dan penengah dari pihak istri. Dan itu yang diadakan dalam mediasi di pengadilan itu, gitu ya. Tujuannya supaya terjadi damai, nggak jadi talak gitu. Nggak jadi cerai, tujuannya itu. Tapi kalau udah mentok banget nggak bisa nyatu lagi, sudah talak saja. Nah itu gitu ya dalam Al-Quran itu, dan itu yang diambil oleh madhab Zahiri selain 4 madhab itu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ini kemudian yang diambil oleh pengadilan agama, oleh kompilasi hukum Islam sebagai prosedur wajib yang tujuannya sebenarnya untuk mempersulit terjadinya talak. Apa alasannya? Alasannya ada maqasid syariah. Dalam maqasid syariah itu ada maslahat yang harus dilindungi, diantaranya adalah maqasid tentang perlindungan terhadap hak anak dan keluarga. Nah ini yang kemudian ya diambil. Namun poin pentingnya di sini ya menghindari. Di satu sisi ini menghindari kesewenang-wenangan dari suami, tapi juga meninggalkan nilai-nilai ijtihad jumhur ulama. Ya, sebenarnya bukan ijtihad, intisari dari Al-Quran begitu kan ya. Ini yang sedikit mulai diredam gitu anunya, nilai-nilainya. Kemudian yang selanjutnya adalah talak 3 sekali ucap. Jadi kalau dalam fikih kita itu Pak, kan talak itu dibagi ya, ada macamnya gitu. At-talaqu marratan gitu kan dalam Al-Quran ya. Pertama talak 1, yang kedua talak 2. Misalkan nih terjadi pertengkaran antara suami dan istri. Sebelumnya istrinya ini sudah nusyuz. Nusyuz itu kan dalam Al-Quran artinya durhaka. Cuman memaknai makna durhaka dalam Al-Quran itu tidak selalu dipukul rata ketika istri menolak perintah suami. Enggak. Perintah suami yang hak itu yaitu baru namanya nusyuz kalau ditolak oleh istri. Misalkan suami ngajak sholat berjamaah, istri menolak, ayo deh ke masjid, nolak istrinya. Akhirnya suaminya mengalah, ya sudah aku sholat di rumah saja tapi kita berjamaah yuk, nolak gitu ya. Atau istri dilarang untuk keluar rumah hari ini, kamu hari Jumat sama hari Sabtu jangan keluar rumah ya, kamu di rumah aja. Istrinya menolak. Suami bilang, deh kalau kamu jemur baju di balkon atas karena itu terbuka ruangannya dan tetangga bisa melihat, maka tolong kamu pakai jilbab. Istrinya menolak dengan alasan, alah papa katanya, orang tetangga ini udah kayak keluarga kita. Kayak keluarga, kan bukan keluarga, tapi kan bukan mahram, kok malah tetap memperlihatkan auratnya. Yang seperti itu nusyuz kalau menolak perintah suami. Tapi kalau misalkan hanya urusan dek bikin kopi, nggak mau, dek tolong setrikain baju, nggak mau, itu bukan nusyuz Pak. Karena kenapa? Urusan pekerjaan domestik itu adalah kewajiban suami, bukan kewajiban istri, gitu ya.
Jadi kalau istri nolak karena alasan lelah, alasan capek, ya suami yang harus menyiapkan, bawa ke laundry aja tuh baju-baju gitu kan ya. Nah itu Pak. Iya. Ya enggak lah, maksudnya secara teknis ya bukan suami harus A sampai Z, enggak, kan bisa bayar pembantu gitu kan ya, atau mungkin zaman sekarang kalau nggak mau masak tinggal pesan online, misalkan istri lagi capek gitu. Kalau dalam riwayat Nabi itu begitu Pak. Jadi pernah itu sahabat nanya kepada Aisyah, kaifa kana Rasulullah, jadi bagaimana keseharian Rasulullah dalam rumahnya itu seperti apa gitu kan. Maka Aisyah mengatakan kana basyaron minal basyar. Nabi itu kayak manusia pada umumnya katanya. Yufli thawbahu. Nabi itu kalau pakaiannya sobek, Nabi menjahit sendiri. Wa yahlibu syatahu. Kalau Nabi pengen nongkrong di teras, pengen ngopi gitu kira-kira kalau bahasa kita ya. Pengen ngopi, pengen ngeteh, apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi memerah susu kambingnya, susu ontanya sendiri. Nah ini kata Aisyah. Wa yahdimu nafsah, dan Nabi itu melayani dirinya sendiri. Padahal Nabi itu kan punya pembantu, namanya Anas bin Malik. Nabi punya pembantu namanya Anas bin Malik, tapi untuk urusan yang kira-kira Nabi bisa lakukan sendiri, beliau lakukan sendiri, tidak menyuruh istrinya, tidak pula menyuruh Anas bin Malik. Ini sosok Nabi. Maka para ulama kemudian gitu ya, ulama-ulama fikih menyimpulkan urusan yang domestik itu dalam rumah itu yaitu kewajiban suami. Tugas istri hanya patuh pada suami. Kalau suami bilang, "Adek tolong cuci baju, nanti setrikanya kita laundrykan," nah itu lakukan gitu. Tapi kalau menolak itu bukan nusyuz. Yang dianggap nusyuz itu kalau terjadi hal yang memang sudah prinsip dalam agama, istri nolak. Nah itu ya, itu nusyuz namanya. Maka kalau terjadi nusyuz, suami itu pertama kali memberikan peringatan. Kalau terjadi lagi nggak tobat-tobat juga, maka yang kedua pisah ranjang. Kalau terjadi lagi, maka yang ketiga fadribuhunna, boleh dipukul, tapi pukulnya itu, ini ada kamera di sini, jangan dipotong-potong ini. Mukulnya itu ya, mukulnya itu kalau kata Nabi, dorbun ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menyakitkan untuk badan, nggak boleh ada memar, KDRT lah ya, nggak boleh ada luka dan lain sebagainya gitu ya, nggak boleh. Jadi nanti istrinya bisa visum, itu bisa lapor polisi gitu ya. Nah itu, apa namanya, seperti apa pukulnya gitu. Kalau dalam Al-Quran kan disuruh pukul itu maksudnya bisa jadi kalau dalam penafsiran para ulama beri contoh, atau kalau dalam pendapat Sayyidina Ali pukulnya itu pukul begini aja gitu. Kalau Sayyidina Ali mengatakan pakai kayu siwak, tapi kayu siwaknya yang segini Pak, bukan yang segini gitu ya. Kalau yang segini namanya mukul ya. Nah itu ya, jadi sekedar sentuh tek gitu aja. Tapi kalau terjadi selagi ya setelah dilakukan hal itu, maka barulah suami itu mentalak istrinya. Nah setelah mentalak terjadi talak satu gitu kan ya, kalau dalam Islam talak satu ini bainunah sugro Pak. Jadi bisa balikan ya. Kalau masa iddah masih berlaku, masa iddah itu kan setelah ditalak ada masa kosong dalam istri, yaitu 3 kali bersuci. 3 kali bersuci ini belum habis, suami istri pengen balikan, tinggal balikan, tidak perlu akad baru, tidak perlu mahar baru. Nah gitu ya. Tapi kalau iddahnya sudah habis, maka balikan itu perlu akad baru dengan mahar yang baru juga gitu ya. Kemudian terjadi pertengkaran lagi, pertengkaran besar, maka ditalak lagi, maka ada yang namanya talak dua, atau talak marrotan, tolak yang bisa balikan itu hanya 2 kali gitu. Pengen balikan lagi dengan prosedur yang sama seperti tadi gitu ya. Nah terjadi talak lagi setelah balikan, maka ini talak 3, yang pada prinsipnya dalam Islam yang nggak bisa balikan. Ente sudah 3 talak gitu, nggak bisa balik lagi. Nah gitu ya.
Nah, ini nih yang sering terjadi di YouTube saya itu, pertanyaannya begitu, Pak, suami saya dengan sadar mengatakan talak 3 Pak tadi pagi Pak. Gimana Pak? Kami pengen balikan, kami menyesal. Loh, udah terlanjur ngomong talak 3, ente menyesal sekarang. Akhirnya saya bilang, saya akan memberikan jawaban seperti ini. Kalau jawaban saya sama seperti pendapat 4 madhab yang mengatakan bahwa talak 3 sekali ucap itu langsung terjadi talak 3. Nah, ini kenapa? Supaya mikir-mikir para suami ini, jangan gampangan ngomong talak 3 gitu. Karena kalau talak 3 nggak bisa tuh ente balikan lagi. Coba siapa yang mau balikan? Kalau misalkan syaratnya kan harus nikah dulu ya. Nikah dengan laki-laki lain dan harus ditalak sama si laki-laki lain ini. Lah kalau sudah terlanjur nyaman gimana? Kalau terlanjur nyaman sama suami yang baru ya nggak bisa balikan ya. Tinggal nunggu nasib aja ente gitu kan ya. Maka saya bilang, tapi gitu. Kalau saya kan ikut pendapat jumhur. Sementara kalau Anda memang memang nyesel banget, bisa coba komunikasikan, konsultasikan ke KUA segitu. Karena saya pasti tahu jawabannya KUA itu pasti nggak sah gitu kan. Jawaban KUA pasti nggak sah gitu. Karena kenapa? Karena lagi-lagi mereka menggunakan kompilasi hukum Islam di pasal 23 itu dikatakan bahwa memang nanti ya tidak dianggap sebagai talak 3. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu mengatakan talak 3 sekali ucap, kalau sebelumnya belum pernah terjadi talak 1 dan talak 2, maka dianggap sebagai talak 1. Pendapat inilah yang diambil oleh kompilasi hukum Islam untuk meminimalisir orang-orang yang nyesel tadi itu. Ya, untuk jadi solusi bagi mereka yang nyesel gitu kan ya. Saya tidak tahu nanti apa jatuhnya ini menjadi tatabu'ur rukhas. Tatabu'ur rukhas tuh ngambil yang mudah-mudah gitu ya. Karena khawatirnya demikian. Giliran nanya ke saya kan saya jawab apa? Jatuh talak 3. Akhirnya dia lari ke KUA ngambil jawabannya KUA gitu kan. Gitu kan? Pasti gitu tuh. Nah, ya, ini yang dikhawatirkan. Maka dalam KHI ya termasuk dalam hal ini tidak dimasukkan sebagai talak 3 yang langsung sah gitu. Tapi mungkin masuk kepada talak 1 gitu ya. Dan itu harus dilakukan sebelum di hadapan pengadilan, di pengadilan. Kemudian nah, kalau gugatan cerai dalam Islam, nah ini Pak, ini penting ini. Saya itu termasuk di antara orang-orang yang menolak praktik nikah siri. Kenapa nikah siri saya tolak ya, apapun bentuknya, kan nikah siri itu banyak skemanya gitu ya. Ada nikah siri yang pakai jasa wali. Jadi yang menikahkan tuh bukan wali dari nasab, bukan juga wali dari hakim. Tapi apa? Manggil Pak Ustadz, manggil kiai untuk menikahkan. Dibayar tinggi itu. Tuh si kiainya doyan duit tuh pasti itu. Ya. Hanya untuk menikahkan. Padahal dia nggak punya hubungan kekerabatan, nggak ada. Bukan pamannya, bukan adiknya, bukan kakaknya, bukan bapaknya. Cuman statusnya ustadz gitu aja. Bukan orang KUA juga Pak. Nah ini nggak bisa seharusnya. Tapi dia bayar supaya bisa menikah gitu kan ya. Nanti nggak tahu lagi mana prosedurnya. Nah itu kan nanti kalau mereka tidak punya dokumen yang sah dari negara tentang pernikahan mereka. Pertama, nikahnya secara agama juga nggak sah. Yang kedua, secara negara juga nggak sah. Kalau terjadi kedoliman dari pihak suami kepada istri, gimana caranya istri mau khulu? Ayo, gimana? Jelas-jelas nggak punya bukti legal yang kuat. Nah ini dia ya, maka saya sih mendukung kalau yang urusan menikah itu harus terdaftar di KUA. Sekalipun awalnya nikahnya siri, sah dengan rukun dan syarat sah yang terpenuhi, lalu nanti baru kemudian didaftarkan ke KUA, itu kan ya. Nah itu penting itu menurut saya, karena kenapa? Ada maslahat.
ngomongin fikih, ngomongin agama itu jangan cuma ngomongin syarat sah dan rukun terpenuhi, jangan cuma di situ. Tapi lihat maslahat-maslahat di belakang. Nanti kalau punya anak nggak punya dokumen gimana? Urusan sekolahnya gimana? Kalau mau mengajukan gugatan waris atau minta jatah waris kepada istri pertama, dia istri kedua tuh datang kepada istri sahnya yang pertama, istri pertamanya sama-sama istri sah nih gitu secara agama. Kemudian istri pertama bilang, siapa kamu? Saya nggak kenal kamu, kamu nggak punya dokumen yang mendukung bahwasanya kamu itu istri dari suami saya, gitu kan? Nggak bisa, kamu nggak dapat waris. Nah udah, madorot lagi itu, ya kan? Nah maka saya sangat mendukung kuat yang namanya menikah resmi terdaftar di KUA, gitu ya. Karena banyak madorot di zaman ini kalau nggak seperti itu. Kemudian yang kedua, tolak dengan sigoh ta'liq yang seperti saya katakan tadi. Maka bapak-bapak kalau punya anak laki-laki, ya, kalau punya anak laki-laki ketika mau menikah nanti bisikin ke dia. Nah, kalau nanti penghulu itu menyuruh kamu baca sigoh ta'liq, jangan mau. Kenapa? Pertama, itu bukan bagian dari rukun pernikahan, rukun akad, gak ada, ya. Jadi waktu itu pede banget tuh si penghulu itu, penghulu habis menikah habis akad ya. Jadi saya tuh akad, yang mengakadkan itu langsung mertua saya gitu ya. Akadnya sama mertua saya, itu sakral sekali itu. Selesai, habis itu sah-sah gitu kan ya. Pihak penghulu dari KUA ini langsung menyodorkan buku nikah itu kan ya, kan di belakang buku nikah suruh saya baca itu sigoh ta'liq Pak katanya. Saya bilang enggak Pak, saya enggak baca gitu. Itu kaget itu, pihak KUA-nya kaget loh. Saya bilang ini kan bukan rukun, saya gituin kan. Langsung dia, oh iya ya, berarti dia tahu kalau saya ngerti agama gitu. Dia tahu kalau saya ngerti fikihnya. Nah jadi itu yang pertama, itu bukan rukun. Yang kedua, dalam pandangan mayoritas para ulama, sigoh ta'liq itu mengikat secara agama. Jadi kalau Anda ucapkan, kalau saya tidak pernah hadir kepada istri saya 4 bulan berturut-turut tidak pernah pulang misalkan, maka jatuhlah talak 1. Nah itu kalau itu diucapkan, apalagi sudah pakai bismillah ya, pakai nama Allah, maka itu kalau terjadi Pak, naudzubillah, itu auto cerai Pak, dalam pandangan mazhab ulama jumhur ya. Maka dalam KHI ya, pelanggaran yang terjadi dari sigoh ta'liq yang dilakukan oleh suami itu nantinya kan janji ya, itu kan namanya janji udah pakai nama Allah lagi, pakai asyhadu an la ilaha illallah kan gitu kan. Maka kalau menurut kompilasi hukum Islam tidak jatuh talaknya dan tidak auto talak, melainkan apa? Melainkan harus prosedur. Apa prosedurnya? Istri datang ke pengadilan mengajukan gugatan. Setelah mengajukan gugatan, istri membayar iwad. Ya kalau dalam fikih namanya bukan talak, tapi khulu. Khulu itu kan adalah pengajuan talak dari pengajuan cerai gitu ya, gugatan cerai yang datang dari pihak istri dengan cara membayar iwad. Iwadnya kalau di buku nikah tuh kalau nggak salah 8.500 apa ya, berapa gitu. Paling 15.000 gitu. Ya. Nah, itu ya hulu, bukan talak, bukan cerai. Jadi ya pada prinsipnya berarti kalau dalam kompilasi hukum Islam, sighah ta'liq itu tidak sama dengan prinsip yang ada pada jumhur ulama. Gitu ya. Jadi tapi pesan saya ini kan untuk kehati-hatian, bagian dari kehati-hatian kita. Anak Anda jangan mau gitu untuk membaca sighah ta'liq ketika akad nikah itu. Dan nggak usah gitu, nggak usah. Kenapa? Pertama, ini tidak mengikat. Ini bukan bagian dari rukun dalam akad nikah, bukan syarat sah juga. Tetap sah nikahmu kalau tanpa baca sighah ta'liq kok gitu ya. Karena untuk kehati-hatian. Kemudian yang ketiga adalah saksi untuk rujuk. Kan tadi saya ceritain tuh Pak ya,
bahwasanya untuk rujuk di talak 1 dan talak 2 itu adalah hak mutlak suami dan istri serta tidak membutuhkan saksi untuk keabsahan syariatnya, walaupun ya disunnahkan gitu ya. Jadi begini nih, kalau misalkan suami dan istri itu udah talak 1, talak 2, talak 1 lah atau talak 2 nggak apa-apa. Terus mereka sebelum habis masa iddahnya itu bercanda mereka, udah gurau, udah saling sapa, udah saling asik lagi lah gitu ya. Maka itu kalau kata beberapa ulama, Imam Nawawi termasuk, yang mengatakan bahwa sudah kembali, sudah rujuk, itu sah itu tanpa butuh saksi gitu ya, kalau belum habis masa iddahnya. Kalau habis masa iddahnya 3 bulan berturut-turut, 3 kali masa suci dari haid, maka para ulama mengatakan bahwa perlu yang namanya akad. Nah, kalau ada akad baru berarti butuh saksi. Nah, itu ya. Itu kalau versi jumhur. Kalau kompilasi hukum Islam mengharuskan adanya pencatatan dan kesaksian dalam proses rujuk. Ini ada dalam pasal 168 di kompilasi hukum Islam, yang mana ini sejalan dengan tujuan tertib administrasi negara. Khawatirnya itu ya, khawatirnya ada main-main, kewenang-wenangan dan lain sebagainya, maka itu diminimalisir. Jadi kalau kita melihat dari kacamata ilmu maqasid, sebenarnya kompilasi hukum Islam lebih tepat untuk dilakukan gitu ya, dalam urusan rujuk ini, tapi tidak dalam urusan talak gitu. Nggak sakral banget rasanya gitu ya. Kemudian ada polemik lainnya, ya ini tentang masalah menjembatani kesenjangan dalam fikih, dalam clash antara fikih dan kompilasi hukum Islam ini begitu. Apa itu? Jadi fikih klasik itu, fikih 4 madhab jumhur itu kan sebenarnya adalah legitimasi agama gitu ya. Sementara kompilasi hukum Islam itu kan pada prinsipnya hadir untuk memberikan hak secara administratif. Supaya apa? Supaya nanti ada maslahat-maslahat yang harus dipenuhi gitu, yang bisa kita capai maslahat itu. Sudah saya bahas ya tadi ya, kalau terjadi nikah siri tanpa tercatat itu nanti ada madorot di belakang. Nah, itu yang saya ingin sampaikan, bahwa untuk kehati-hatian kita, ayo kita penuhi dua-duanya, sah secara agama dan sah secara negara gitu ya. Jadi arahnya fikih jumhur itu untuk mendorong tata laksana sesuai prosedur agama yang mu'tamad dalam pendapat jumhur, sementara kompilasi hukum Islam itu tertib administrasi dan tentunya secara legal kita terprotek gitu ya Pak ya, terjaga gitu, hak-hak kita terjaga secara legal. Maka ini dijamin oleh negara gitu ya. Maka di zaman ini berbicara fikih itu tidak cukup hanya membahas bagaimana pandangan para ulama, tapi juga mengaitkan dengan realita yang ada di masyarakat. Nakal-nakalan urusan pernikahan itu sering terjadi di Indonesia, Pak. Gitu ya. Orang itu nikah nikah poligami ya, terutama yang niat-niat poligami yang sangat berpotensi besar untuk melakukan poligami, itu kan kebanyakan orang-orang yang berharta gitu kan ya. Tapi kemudian karena ada prosedur yang sulit mereka lakukan, diantaranya adalah surat pernyataan izin dari dari istri pertama gitu kan ya. Itu yang kemudian membuat banyak orang kemudian melakukan hal-hal nakal itu gitu. Maka ya kita ambil maslahatnya adalah tempuh dua jalan ini, sah secara agama dan sah secara negara. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya barangkali ada diskusi atau pertanyaan, kami persilahkan. Monggo. Ya Pak, silakan.